Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita sampai di penghujung akhir tahun 2023 itu karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan pada kesempatan pada sore hari ini saya akan menyampaikan khotbah akhir tahun dengan judul Tenang dalam Ketidaktahuan dan Ketidakpastian. Yang mana esok kita akan menyongsong 2024 dengan informasi yang kita tidak tahu, ya, dengan peristiwa yang ke depan kita tidak akan pernah tahu. Ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh menginjak di akhir sampai di akhir tahun 2023 ini, kami bersyukur oleh pertolongan Tuhan saja kami boleh ada sampai saat ini. Bapa di surga, pada kesempatan pada sore hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah firman Tuhan boleh termaterai dalam hati kami, firman-Mu boleh menguatkan kami dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mohon pengurapan daripada-Mu turun atas hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada khotbah sore hari ini saya ambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita akan membaca terlebih dahulu. Hitungan ketiga mulai. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan takut adalah perasaan manusiawi yang dialami banyak orang. Manusiawi, orang bisa merasa takut. Orang merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekalipun manusia tahu akan apa yang terjadi ke depan, ya, melalui mungkin informasi intelijen dan lain sebagainya, sehingga itu pun prediksi ke depan, bukan sesuatu yang pasti akan terjadi. Walaupun manusia bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi ke depan, belum tentu manusia itu mampu mengendalikan apa yang ia ketahui. Ya. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan inilah yang memunculkan ketakutan pada manusia. Nah, respon kita terhadap rasa takut bukanlah menghindari Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun menyangkali perasaan takut itu. Rasa takut bukanlah untuk ditiadakan. Itu hal yang manusiawi. Karena terkadang rasa takut diperlukan untuk beberapa kondisi. Justru itu untuk mempersiapkan kita. Ketakutan membuat kita melakukan persiapan dengan baik. Ya, takut di dalam menghadapi ujian untuk yang sekolah. Maka apa yang dilakukan? Dia berusaha, dia belajar mempersiapkan diri dengan baik. Takut untuk persiapan Natal. Untuk acara Natal, nanti tamunya bagaimana, berapa banyak gitu ya. Apa yang dilakukan? Karena takut untuk nanti tamu banyak, kemudian nanti Tuhan tidak berkenan, maka yang dilakukan adalah mempersiapkan sungguh-sungguh hati setiap pelayan Tuhan. Nah, ketakutan mendorong kita juga untuk mengandalkan Tuhan. Ketakutan menjauhkan kita dari kesombongan dan berperilaku sembarangan. Jadi perasaan takut itu bukan selalu memiliki makna negatif, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Perasaan takut justru diperlukan di dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Bahkan kita perlu takut. Kok bisa? Takut kepada Tuhan. Itu yang kita perlu tahu dan kita perlu lakukan itu. Kalau kita sampai tidak punya rasa takut kepada Tuhan,
Jangan-jangan memang kita ini sudah hidup jauh dari Tuhan, ya. Hidup sombong karena tidak membutuhkan Tuhan. Jadi respon kita terhadap rasa takut bukanlah menghindari ataupun menyangkali. Nah, yang terpenting kita tidak dikuasai ketakutan. Nah, ini beda antara merasa takut dan dikuasai oleh ketakutan itu ada beda. Orang yang mengalami ketakutan itu sifatnya natural, ya, alamiah. Tetapi orang yang dikuasai ketakutan itu pilihan. Ya. Orang bisa terus dikuasai ketakutan atau tidak, dia menghadapi ketakutan itu pilihan. Ya. Kita takut menghadapi tahun depan. Waduh, saya naik kelas, semester bertambah nih kalau buat yang kuliah. Mungkin yang bekerja targetnya pasti akan bertambah. Tetapi beda respon ketika kita takut akan apa yang terjadi, kemungkinan yang terjadi di tahun depan, kita mempersiapkan diri. Itu berbeda dengan kita dikuasai ketakutan. Kalau dikuasai ketakutan, bahkan kita akan takut untuk melangkah. Itu beda. Ya, kita tidak mungkin akan bisa menghindar dari apa yang terjadi ke depan. Ya. Maka respon kita yang terpenting adalah tidak dikuasai ketakutan. Konteks ayat Yesaya 41 ayat yang ke-10 adalah ketika bangsa Yehuda berada dalam pembuangan di Babel. Dan di saat itu dunia internasional, ya, sedang bergejolak. Bangsa Persia, Media telah menjadi kekuatan yang baru masa itu. Banyak bangsa yang sudah dikalahkan oleh Persia ini. Nah, Babel ini hanya menunggu giliran aja untuk dikalahkan, ya, untuk diperangi oleh bangsa Persia. Nah, bangsa Yehuda yang berada di Babel pasti merasa khawatir, pasti merasa takut. Kalau Persia menyerang Babel, apakah nanti Babel kalah? Ya. Bagaimana nanti dampak perang kalau Babel kalah? Nasib bangsa Yehuda bagaimana? Apakah akan menjadi buruk atau lebih buruk? Pastilah bangsa Yehuda saat itu mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan. Bangsa Yehuda dengan ketidaktahuannya benar-benar dihadapkan kepada ketidakpastian. Nggak tahu apa yang akan terjadi ketika Persia datang menyerang, apakah Babel kuat, bisa menang atau tidak. Kalau kalah nanti nasibnya gimana mereka? Karena dikuasai oleh Persia. Mereka tidak tahu. Dengan ketidaktahuannya mereka menghadapi ketidakpastian juga. Nah, dalam kondisi seperti itu Tuhan berfirman, jangan takut. Dan dipertegas juga di dalam ayat Yesaya 41 ayat 10 dengan kata jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Di ayat ini dalam bahasa aslinya, kata bimbang ini, jangan bimbang, merujuk kepada kecemasan yang luar biasa. Jadi bukan hanya jangan bimbang ini bimbang biasa, yang bingung gitu ya. Enggak, tetapi kecemasan yang luar biasa. Nah, ini betul-betul rasa takut yang mencekam, yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika itu. Nah, kita baca sekali lagi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini di sini jangan takut, kemudian dipertegas jangan bimbang. Yang mana jangan bimbang ini kecemasan yang luar biasa. Nah, ini memang perasaan yang
sangat takut yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika ada di pembuangan di Babel ya, di mana Persia kemungkinan akan bisa mengalahkan Babel. Nah, Tuhan di sini ingin mengingatkan bahwa mereka adalah umat perjanjian. Walaupun mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, mereka bagaimanapun tetap umat perjanjian. Walaupun mereka sudah sekian lama berada di Babel, Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya dengan mereka. Ya. Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Dikatakan Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Yehuda ketika itu adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, memegang janjinya, yang senantiasa menyatakan kasihnya kepada orang yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan manusia, manusia seringkali ingkar janji, dengan mudah ngomong A, paginya, sorenya jadi B. Ya. Kalau ada peribahasa Jawa itu isuk dele, sore tempe. Pagi kedelai, sore sudah jadi tempe. Jadi omongan manusia itu sulit untuk dipegang. Ya. Dengan mudah manusia seringkali ingkar janji, tetapi berbeda dengan Tuhan Allah kita, Allah yang setia akan perjanjiannya. Tuhan yang menyertai kita, yang berjanji untuk menyertai kita adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Yesaya 40 ayat 27 dan 28. Ini saya kutip dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu? Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Tuhanlah Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh bumi. Ia tak pernah menjadi lelah atau lesu, pikirannya tak dapat diselami. Ayat Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini merujuk kepada Allah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini menarik. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Bukan saja segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ini menarik untuk kita bahas pada sore hari ini. Ayat di atas menegaskan bahwa Tuhan memelihara dan menopang segala ciptaannya. Tuhan tidak hanya menciptakan kemudian membiarkan alam semesta itu berjalan dengan sendirinya tanpa Tuhan menopang, seperti paham deisme. Paham deisme itu Tuhan menciptakan, kemudian menciptakan alam semesta, lalu diberikan hukum alam. Nah, Tuhan di singgasananya membiarkan alam semesta itu berjalan sendiri. Mau rusak benar itu sudah Tuhan tidak mau tahu. Tetapi Tuhan kita tidak demikian. Di Kolose 1 ayat 17 jelas. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sehingga Tuhan menopang
menopang segala ciptaannya, termasuk kita yang ada di dalam alam semesta itu. Tuhan yang memelihara, Tuhan senantiasa menopang tatanan ciptaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti demikian. Alam semesta ada di dalam topangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di dalam pengetahuan Tuhan, perhatian Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ada dalam kendali Tuhan. Baik secara manusia maupun kehidupan pribadi kita, Tuhan berdaulat secara absolut, secara mutlak. Tuhan berdaulat. Ya. Jika ada kesulitan-kesulitan terjadi selama 1 tahun ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti Tuhan tidak peduli, Bapak Ibu. Ya. Kalau beberapa bulan ini ya, tahun 2023 ini memang spesial, suhu tertinggi itu ada di 2023. Ya. Kita merasakan betapa panas akhir-akhir ini ya, beberapa bulan ini. Tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi beberapa bulan ini cuaca cukup panas, cukup ekstrim, sehingga beberapa pertanian itu terpaksa harus gagal panen karena cuaca yang ekstrim, yang cukup panas gitu ya. Nah, apakah Tuhan tidak peduli? Bukti Tuhan tidak peduli? Bukan. Apakah Tuhan tidak tahu kondisi panas 2023? Tuhan tahu. Perang Israel dan Hamas, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dan Tuhan berdaulat penuh secara mutlak atas tatanan, atas apa yang terjadi di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan, bahkan tanpa kendali Tuhan. Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tuhan tahu kesusahan kita sepanjang tahun ini. Tuhan tahu. Dan Tuhan pegang kendali itu. Kalau kita sampai saat ini di penghujung akhir, dan esok kita sudah menyongsong tahun 2024, artinya Tuhan masih pegang kendali, dan Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengetahui segala masa, dulu, sekarang, dan akan datang. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2024 kan? Mungkin informasi intelijen, perang Israel dan Hamas ini akan mempengaruhi geopolitik dunia atau apa gitu, kita tidak tahu gitu ya. Mungkin ada informasi intelijen, tahun depan itu Indonesia akan makmur atau mungkin akan merosot karena pemilu 2024 nanti tergantung gini, kalau presidennya ini akan terjadi ini, kemungkinan itu baru prediksi manusia. Tetapi fakta terjadinya nanti ke depan manusia tidak akan pernah tahu. Hanya bisa melakukan prediksi ke depan. Contoh sederhananya ini, Bapak Ibu. Cuaca ya. Kalau saya pernah cek gitu ya di perkiraan cuaca besok gitu ya. Duh, kok panas sekali ya. Kapan akan hujan ya? Coba saya cek di internet perkiraan cuaca. Oh, besok ada gerimis. Saya cobalah. Sampailah besok saya coba pastikan dengan perkiraan cuaca. Ternyata juga tidak terjadi gerimis. Apalagi hujan. Manusia mungkin bisa memperkirakan, tetapi pasti terjadi atau tidak, manusia tidak tahu. Ya.
Contoh sederhana lain, kita mau ke tempat A gitu ya. Sekarang itu zamannya kan sudah pakai Google Map ya, untuk kita, oh saya belum pernah tahu rumahmu nih, coba Sherlock dong. Saya akan cari lewat Google Maps atau Waze gitu ya. Nah, carilah, sudah langsung rutenya ketemu. Kadang kita berpikir, loh ini ada jalur yang pendek, tapi kenapa tidak dilewatkan ya? Google Map bisa melihat dari satelit, dari atas. Oh di jalan ini akan ada macet nih, sedang ada macet sepanjang berapa ratus meter atau mungkin berapa kilo. Maka Google Maps itu akan mencarikan alternatif jalan yang lain. Memang lebih jauh tetapi jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu lebih singkat karena yang jalurnya yang pendek itu macet. Kita nggak tahu kalau di situ ada macet. Yang tahu Google Maps karena melihat dari satelit dari atas, gitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada macet enggak? Karena kita penuh ketidaktahuan dalam menghadapi ketidakpastian ke depan, jalan yang ke depan. Harusnya kita apa? Ngikuti Google Maps kan? Ya udah ikuti jalurnya deh. Jalurnya Google Maps arahkan belok kiri. Padahal kalau belok lurus itu lebih dekat kalau menuju titik A atau titik B itu lebih dekat. Tapi oke, disuruh belok kiri, oke ikut belok kiri. Kalau kita mengikuti Google Maps, kita tidak akan terjebak macet, bukan? Ya walaupun Google Maps itu tidak sempurna ya. Beberapa juga justru dilewatkan jalan-jalan yang justru tidak jelas gitu. Nah, Google Maps itu pun tidak sempurna. Tetapi Tuhan kita sempurna. Tuhan tahu apa yang terjadi dulu, Tuhan tahu. Yang terjadi sekarang, Tuhan tahu. Yang terjadi ke depan, Tuhan tahu. Tahu bukan memprediksi, tahu secara pasti akan apa yang akan terjadi di depan, di ke depannya, di depan kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya ikut Tuhan saja. Tuhan mau arahkan kemana, ikut saja. Karena kita tidak tahu akan apa yang tidak pasti itu. Tuhan yang tahu secara pasti, maka kita ikut Tuhan saja. Contoh sederhana lainnya adalah seperti Google Maps ini. Ya, Google Maps kita misal akan menuju ke tempat A. Nah, kita mau berkunjung ke rekan kita yang kita belum pernah tahu rumahnya. Oh, tolong dong kirimkan Sherlock rumahmu. Nanti saya akan pakai Google Maps untuk ke sana atau pakai Waze. Nah, banyak sekali aplikasi penunjuk jalan ya. Nah, salah satunya Google Maps yang cukup populer. Nah, oke, saya akan ke sana ikut Google Maps. Nah, cari Google Maps alamat ini, titik ini. Google Maps akan seketika membuat rute. Nah, ada rute yang samar-samar, artinya itu bisa dilalui, tetapi ada pilihan. Kalau itu mungkin waktunya lebih lama. Lalu ada yang pilihan berikutnya, kalau lewat di sini bisa lewat sini, tetapi lebih jauh lebih lama karena ada macet. Kita tidak tahu kalau di jalan itu ada macet kan? Tetapi bagaimana Google Maps bisa tahu kalau di situ macet? Karena Google Maps menggunakan satelit, melihat dari atas. Oh, tahu di situ di depan itu yang akan dituju itu macet sekian ratus meter atau sekian kilometer. Kalau kita tidak mengikuti Google Maps, kita yakin yang sini tuh harusnya kalau ke Simpang 5 lebih dekat langsung lewat Pandanaran aja daripada harus lewat arteri gitu ya, atau lewat mana begitu ya.
lewat Pandanaran itu saja langsung. Dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita yakin ke sana, ternyata macet. Kita nggak ngikut Google Maps. Google Maps padahal mengarahkan kita lewat mungkin Karyadi itu lewat ke semana. Mungkin akan agak muter, tetapi terbebas dari macet. Gambarnya demikian. Kita dengan ketidaktahuan kita menghadapi ketidakpastian, bahaya. Maka kita perlu pribadi yang tahu secara pasti, bukan? Yaitu Tuhan Allah kita. Tuhan yang kita sembah, yang menyertai kita, Tuhan yang mengetahui segala masa. Tahu dulu terjadi apa, sekarang terjadi apa, sedang terjadi apa, dan ke depan akan ada apa. Tuhan tahu secara pasti. Sedangkan kita, apa yang terjadi ke depan, kita tidak tahu. Kita dihadapkan dengan ketidakpastian. Maka sikap kita adalah kita mengikuti Tuhan saja. Tuhan mau arahkan kemana, kita ikuti. Jangan kita melawan Tuhan, melawan arahan Tuhan. Kita tidak mengikuti pimpinan Tuhan, jangan. Yang rugi kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengetahui benar kondisi kita. Dalam momen Natal kemarin, kita merayakan kelahiran Raja Damai yang lahir di kandang, yang hidup dengan penuh kesederhanaan, dan yang selama hidupnya biasa menghadapi penderitaan. Seorang Raja Damai. Tetapi lahir di kandang, hidup sederhana, harus mengungsi, ya. Dan selama hidupnya biasa menghadapi penderitaan. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang mengetahui benar kondisi kita. Kenapa kok bisa tahu? Bukan hanya secara pengetahuan Tuhan tahu, tetapi Tuhan pun mengalami ketika Tuhan ada di dunia ini. Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan bukan sekedar tahu kelemahan kita, tetapi Tuhan pun ada empati. Karena apa? Pernah merasakan juga. Pernah merasakan, pernah mengalami kelemahan-kelemahan itu, penderitaan di dunia, kesederhanaan di dunia. Tuhan tahu dan Tuhan merasakan. Nah, jadi untuk apa kita takut menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian di depan kita? Ya. Esok 2024, kita tidak tahu kondisi politik akan seperti apa, kondisi ekonomi akan seperti apa. Kalau beberapa waktu ini harga bahan pokok mahal, gitu ya. Apakah mungkin tahun depan besok langsung harga turun, atau bahkan mungkin harga pokok akan naik? Kita tidak pernah tahu. Tetapi jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan khawatir di dalam menghadapi ketidaktahuan dan ketidakpastian di depan kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi atau sedang alami. Bahkan
Tuhan tahu apa yang akan kita alami. Tuhan tahu. Apa yang ada di depan kita, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan sudah ada di sana. Di depan kita. Tuhan siap untuk menolong kita. Tuhan siap dan senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita, memberkati kita, meneguhkan kita, menghibur kita di dalam kita mengakhiri tahun 2023 dan esok kita siap untuk menyongsong tahun yang baru, hari yang baru penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di depan dan apa yang akan kita hadapi ke depan. Tinggal kita percaya saja, ikuti arahan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu ada dalam hidupku. Sorry, salah. Loh, ini kirun direcord. Alah ya ampun. Yes ya, se 2, 1. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu
Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini, tahun 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Allah yang kami sembah, yang setia, yang senantiasa berjanji terus memelihara kami, menolong kami, dan menopang hidup kami. Kami mau melangkah di tahun yang baru esok dengan penuh iman kepercayaan kami, seperti Tuhan telah menopang hidup kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami, dan kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.